Oke, kita lanjut ya. Seperti biasa kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa saya mengajak kita pertama kali bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Kalau bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hari kiamat kita mendapatkan syafaat sekaligus mudah-mudahan kita satu surga dengan beliau. Amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tema kita pagi ini kita akan bahas keutamaan dan adab-adab berbuka puasa. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tema tarawih kalau saya tidak salah. Jadi temanya sudah saya atur supaya pemahaman kita terkait dengan Ramadan jadi utuh. Pekan ketiga kita akan bahas terkait dengan Lailatul Qadar. Apa keutamaannya dan bagaimana kiat-kiat mendapatkannya. Pekan terakhir insyaallah walaupun dari mudik kan? Mudik. Yang mudik kita akan bahas bagaimana beridul fitri ala Nabi. Jadi materinya sudah saya atur setiap pekan, insya Allah sudah tersusun ya. Oke, kita mulai ya. Ini materi sudah saya edit lagi dari materi yang saya kirim, tapi nggak apa-apa isinya sama insya Allah. Paling beberapa tambahan. Yang akan kita bahas pagi ini ada 3 hal. Pertama kita akan bahas keutamaan berbuka puasa. Jadi ternyata ketika kita berbuka itu bukan sekedar membatalkan puasa, tapi lebih daripada itu ada 5 nanti keutamaan berbuka puasa. Yang kedua kita akan bahas bagaimana adab berbuka puasa seperti Rasulullah. Jangan-jangan cara berbuka kita selama ini tidak sama kayak Nabi. Kita kan pengen ya Bu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini mencontoh Rasulullah. Apalagi terkait ibadah, pengen sekali kita mencontoh beliau. Karena ibadah tidak akan Allah terima kecuali kita mencontoh Rasulullah. Ada 2 syarat diterimanya amal. Pertama niatnya mesti siapa? Ikhlas. Niatnya mesti ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah melakukan apapun kecuali niatnya ikhlas. Supaya ikhlas bagaimana? Mulailah segala sesuatu dengan Bismillah. Itulah kenapa setiap kita kajian saya tidak pernah lupa mengajak kita semua memulai segala sesuatu dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah ya. Karena kita khawatir apa yang kita lakukan kalau tidak dimulai dengan Bismillah, kalau niatnya salah, tidak dapat apela. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Bismillah, insya Allah diterima amal ibadah kita termasuk pagi ini. Ya. Yang kedua, syarat diterimanya amal itu adalah mesti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita pengen ada berbuka kita atau berbuka puasa kita sama seperti cara berbukanya Nabi. Nah, nanti kita akan belajar ada 15 adab berbuka puasa seperti Rasulullah. Dan ini nanti ilmunya kalau bisa jangan berhenti hanya di kita. Sampaikan juga kepada anak ya dan suami kita. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagai materi tambahan saja, keutamaan berbagi takjil. Jadi kenapa kita di saat berbuka itu saat membeli iftar atau membeli takjil, membuat takjil, usahakan dilebihkan. Nah, itu nanti ada 8 keutamaan bagi mereka yang suka berbagi takjil. Kita masuk yang pertama, keutamaan berbuka puasa. Ada 5 keutamaan mereka yang berbuka puasa. Ternyata kalau kita kaji dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuka puasa itu ternyata tidak hanya sekedar membatalkan puasa,
tapi memiliki paling tidak 5 keutamaan. Kita baca dulu setelah kita bahas. Keutamaan yang pertama, waktu berbuka itu adalah waktu yang paling membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Kenapa berbahagia? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga nanti Bunda kalau berbuka jangan sampai hanya baca doa wajib, tapi usahakan juga kita membaca doa yang lain yang kita masing-masing berbeda aja. Yang ketiga, waktu berbuka itu adalah waktu untuk beramal sosial, amal jama'i namanya. Karena sering saya sampaikan, orang yang solehnya sempurna itu tidak hanya bagus sambung minallah, dia mesti bagus sambung minanas. Nah, waktu berbuka itulah kesempatan kita membuktikan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita tidak mau hanya soleh sambung minallah, tapi kita pengen buktikan, oh ya Allah, saya ini solehnya sambung minanas juga. Dengan kita nanti berbagi. Yang keempat, waktu yang berbuka, nah ini yang menarik nih Bu. Waktu yang paling tepat untuk memberi nasihat. Sehingga diusahakan nanti ketika kita berbuka, jangan hanya makan minum saja, tapi ada nasihat yang masuk. Ibu kan sudah sering ikut kajian saya. Layak tapi buka saya. Iya, banyak ilmunya. Sudah belajar sama saya bertahun-tahun juga. Insya Allah materi-materi yang saya sampaikan itu supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, sampaikan juga kepada suami, sampaikan juga kepada anak-anak kita. Apalagi nanti kalau iftarnya mengajak anak cucu beramai. Nah, usahakan itu kasih nasihat. Kita orang tua ya belajar dari Nabiullah Ya'qub. Beliau menjelang wafatnya, kematiannya di usia senjanya, beliau banyak memberi nasihat kepada anak cucunya. Kita pernah belajar waris, nah sampaikan nasihat tentang waris. Kita pernah belajar tentang silaturahim. Kita pernah belajar tentang berbakti sama orang tua. Tentang apa lagi? Banyak pokoknya tentang suami istri sudah pernah kita bahas semua. Sampaikan nasihat itu kepada mereka. Karena itu waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Yang terakhir, keutamaan berbuka puasa, waktu untuk menuai pahala sunnah. Dengan cara berbukanya mencontoh Rasulullah. Jadi kalau kita berbukanya nanti mencontoh Nabi, maka insya Allah saat berbuka itu kita sedang mengamalkan sunnah Nabi. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, itu artinya kita sedang memperbesar peluang kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, kayak sekarang kita belajar duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini sunnah Nabi. Rasulullah itu menganjurkan dan memotivasi para sahabat untuk sering-sering duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kalian, kata Nabi, mendengar ada informasi taman surga di dunia, fartamu, singgah, kata Nabi. Lalu ada sahabat yang nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa itu taman surga yang ada di dunia? Nabi mengatakan, "Hilaqat dzikr, halaqah dzikir, majelis-majelis ilmu." Di dunia ini ada 2 taman surga. Raudhah namanya. Raudhah yang pertama ada di Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah. Ada hadis yang belum pernah kita baca, "Mabaina baiti wa mimbari," antara mimbarku, kata Nabi, dan rumahku yang sekarang jadi kuburnya, raudhatun min riyadil jannah. Ada taman surga yang Allah titipkan di dunia. Yang kalau ibu sudah berangkat haji, berangkat umroh, sholat di sana, insya Allah nanti akan sholat di surga juga. Raudhah yang pertama. Jadi ayo saya mengajak yang belum berniat berangkat haji, berangkat umroh, minta sama saya, minta sama Allah ya. Karena kadang bisa jadi Bu, kenapa Allah belum panggil kita? Karena kita tidak minta sama Allah. Saya teringat betul dulu. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen haji sebelum umur 40 tahun. Itu target saya. Saya ngomong sama Allah pakai bahasa saya. Saya tak
saya haji kemarin. Saya jadi petugas haji. Dibayarin boleh. Alhamdulillah. Diberi duit boleh. Alhamdulillah. Lalu pulang haji, pengen umroh lagi. Aman itu luar biasa. Kerinduan itu tidak bisa terbendung. Ya Allah, datang April, pokoknya aku pengen banget pulang lagi ke sana. Balik lagi ke Mekah Madinah. Alhamdulillah. Januari 2025-nya di umroh di orang pelit. Minta saja kita sama Allah. Jadi ayo nanti harapannya ya ketika mudah-mudahan ibu sudah banyak dapat ilmu, berdoa sama Allah, minta supaya berangkat ke Raudhah di sana bisa berangkat. Amin. Ya. Yang kedua, Raudhah yang ada di dunia yang Allah titipkan mana? Ini yang kita lakukan sekarang. Taman-taman ilmu ini, majelis-majelis ilmu ini, inilah taman surga yang kedua yang Allah titipkan di dunia. Jangan sampai Raudhah di Mekah, di Madinah sana kita tidak pergi. Raudhah yang ada di banyak tempat di kita ini juga kita tidak pergi. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, saya semangat mengajar ibu ya. Karena kenapa? Saya yakin inilah orang-orang yang nanti bersama saya masuk surga. Amin. Coba tengok kiri kanan tadi lah kawan kita dulu. Inilah saling cari ya. Untuk kehadiran ini saling cari. Supaya masuk surga duluan ya, lanjut ya. Tidak akan masuk ke pintu tadi kecuali orang-orang yang berilmu. Ada lagi babur raya, pintu bagi mereka yang apa ya? Yang puasa. Ada babus sholat yang rajin sholat. Ada babus sedekah yang rajin sedekah. Ada babul jihad, pintu jihad bagi mereka yang suka berjihad. Ada babul walid, pintu orang tua bagi anak yang berbakti sama orang tua yang masih punya orang tua. Begitu juga mertua, ayo berbakti karena mertua dan orang tua sama kedudukannya. Jangan dibeda-bedakan, ya. Kita nggak mau makbah kita dikelahi sama suami, pun orang tua suami nggak mau orang tuanya dimusuhi sama ibu istrinya. Jadi posisikan orang tua dan mertua itu posisi yang sama, sejajar, nggak ada beda. Ya, kalau beri duit orang tua kita sejuta, ngasih duit sama mertua harus sejuta. Berapa? Sejuta juga, ya harus sama, ya jangan sampai dah. Nah ini saya sering tekankan biasanya kepada para suami, ya, karena para suami ini sering minta istrinya dan sebagainya. Benar nggak? Nah, ibu pengen nggak kasih duit ke orang tua dan mertua? Pengen, maka kata saya, kalau pengen berbakti sama orang dan orang tua dan mertua, istri pun mesti dikasih duit. Cuma kalau saya silang, yang ngasih duit sama mertua itu bukan istri saya. Yang ngasih duit sama mak di kampung bukan saya, istri. Sehingga mak saya beranggapan duit itu dari istri saya. Begitu juga mertua saya. Padahal itu strategi semua, ya. Duitnya semuanya dari siapa? Dari suami sebenarnya. Ya, itu supaya istri kita dicintai oleh orang tua, pun supaya suami ibu dicintai sama orang tua. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, keutamaan berbuka puasa. Waktu berbuka itu adalah waktu yang paling berbahagia bagi orang yang puasa. Rasulullah bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat berbuka. Ini berbahagia kita. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia nanti saat bertemu dengan Allah. Mengapa orang yang berpuasa berbahagia saat berbuka? Bukan karena mau makan. Kalau bahagia saat mau makan, ini bahagianya puasa orang yang awam. Kalau orang awam berbahagia saat berbukanya karena mau makan, mau minum. Tapi orang yang berilmu macam kita, yang sering belajar duduk di majelis ilmu, insya Allah juga ini saya tengok wajahnya orang beriman semua. Ya, wajah-wajahnya jadi wajah preman tak di sini.
Sama kayak ibu yang sudah istiqomah one day, One juice. one juice. Ketika menyelesaikan bacaan tilawah kita, itu ada perasaan syukur yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak pernah dimiliki oleh mereka yang tidak melakukan itu. Berbahagia bisa berangkat haji, berangkat umroh, luar biasa. Bahkan ketika kita menolong orang, bisa mempermudah urusan orang, itu bahagianya luar biasa. Bahagia itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Nah, ini bahagia yang pertama. Ibu bahagianya yang mana? Saat berbuka. Haram sabun. Nggak makan. Iya, betul. Betul, itu bahagia. Nggak apa-apa. Tapi naikkan level bahagianya. Makanya ketika berbuka harus ada rasa syukur. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan saya berpuasa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan saya jadi orang baik. Karena itu adalah hidayah. Yang kedua, berbahagianya orang yang berpuasa. Nah, ini yang tadi saya bilang. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi iman itu manis. Iman itu kalau sudah benar-benar meresap di hati kita, di pikiran kita, itu terasa nikmat, terasa manis. Ada 3 hal kata Nabi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal kalau ini ada pada kalian, iman itu terasa manis. Pertama, ayakun Allah wa Rasulullah ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita mampu memprioritaskan Allah dan Rasulnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi apapun di muka bumi ini. Datang panggilan azan, gak ada yang lebih penting daripada sholat. Kita mampu meninggalkan urusan dunia demi sholat, itu nikmat sekali itu. Itu iman terasa manis. Ya. Ibu mau sholat tarawih, suami mau ngajak belanja, ibu mampu bantah kata suami demi memenuhi panggilan Allah, nikmat iman. Dan itu tidak berdosa. Mana yang lebih dahulu, suami apa Allah? Allah. Ketika kita mampu mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi apapun, nikmat itu iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mampu mencintai seseorang karena Allah. Benci juga karena Allah. Saya senang sama si A karena dia rajin belajar. Saya senang sama suami saya karena dia rajin sholat berjamaah. Tapi saya benci sama suami saya kalau dia ngomong kasar, bukan sama suaminya, tapi sama perbuatannya. Mampu cinta dan benci karena Allah seperti itu, iman terasa manis. Dan yang ketiga, wa ayyatraha ayyuda fil kubri kama yatrahu ayyuda fil nas. Kita benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, bahagia saat berbuka itu nikmat sekali. Bahagia sekali. Yang kedua, kenapa orang yang berpuasa itu bahagia? Nanti saat bertemu dengan Allah. Di dunia yang bisa lihat Allah? Enggak ada. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi Musa yang fisiknya kuat, tidak sanggup melihat Allah, pingsan. Ketika sekelompok Bani Israel di Quran surah Al-Baqarah, mereka mengatakan barikultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata Bani Israel, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai narallaha jahra. Kami ingin Allah dengan kepala kami. Ya, jadi memang kurang ajar dari Bani Israel, wajar ya. Allah pun ingin ditengok sama dia. Akhirnya diajak oleh Nabi Musa bersama beliau menemui Allah di sebuah gunung. Ketika Allah tampakkan wajahnya, gunung pun hancur lebur. Nabi Musa bersama Bani Israel sebelum sempat melihat wajah Allah, mereka berdiri pingsan di dunia. Tapi di akhirat, insya Allah kita bisa melihat wajah Allah. Dan itu bahagia. Di dunia kita sembahyang baca nikmat Allah. Ya, tapi di akhirat insya Allah kita bisa melihat wajah Allah. Mana dalilnya? Riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah. Nabi bersabda, dan beliau bercerita, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Kunna julusan lailah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Jarir bin Abdullah, kami duduk bersama dengan Nabi.
Fanadhara ilal qamar lailatan arba'ata asyara. Lalu Nabi melihat ke bulan malam 14. Itu bulan sedang purnama, terang banget ya. Lalu Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza." Kalian, kata Nabi, akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini di akhirat nanti. Jadi kita insya Allah akan bisa melihat wajah Allah. La tudamuna fi ru'yati. Tidak satu pun yang menghalangi kita untuk melihat wajahnya Allah. Akhirnya Nabi mengatakan lagi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau pengen melihat Allah, kata Nabi, jangan tinggalkan dua sholat. Sholat sebelum matahari terbit, sholat apa? Subuh. Dan sholat sebelum matahari terbenam, sholat apa? Asar. Dua sholat ini jangan ditinggalkan. Oke, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, waktu berbuka. Waktu berbuka, waktu mustajab untuk berdoa. Riwayat Imam Al-Bani ada di Sahih Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Tiga golongan, kata Nabi, nggak mungkin Allah tolak doa mereka. Kalau tiga golongan ini berdoa mustajab, apapun yang mereka minta pasti dikabulkan. Al-Imamul Adil, pertama pemimpin yang adil, nggak mesti kepala daerah, ya, suami kalau dia adil memimpin rumah tangganya mustajab doanya. Ibu, ketika suami tidak ada, ibu pemimpin di rumah. Ibu tunaikan tugas ibu sebagai istri, menjaga harta suami, menjaga diri ibu, yang ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Ibu pemimpin, maka berdoa mustajab. Yang kedua, as-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika buka puasanya, itu waktu mustajab. Jangan tidak berdoa. Saya sering mengatakan orang beriman itu cerdasnya pada tiga hal. Cerdas yang pertama orang beriman dalam beribadah, dalam beramal, dalam beragama. Kenapa? Ibadahnya tidak dengan hawa nafsu, tapi ibadahnya dengan ilmu. Itulah kenapa kita memaksakan diri kita untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, karena ibadah dapat Allah terima dari orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini cerdas orang beriman. Orang beriman menyadari itu. Di luar sana, beribu maaf, berapa banyak orang bersemangat sholat tapi tidak tahu belajar tentang sholat. Berapa banyak orang pengen puasa dan tak belajar tentang puasa. Ibadahnya dengan hawa nafsu, tidak dengan ilmu. Mereka tidak tahu mana yang batal, mana yang enggak. Contoh misalkan, kalau dulu pensiun suami batal, Enggak. Yang batal angkat tangan. Yang Enggak. enggak angkat tangan. Enggak. Kalau sama suami orang berbuat. Batal enggak? Enggak. Tergantung suami siapa tuh. Suami orang enggak boleh. Kalau suami orang enggak boleh. Ya. Kalau suami sendiri Boleh. boleh. Enggak batal. Ya, peluk cium suami itu enggak batal. Termasuk wudu. Saya pakai ini, Bu. Saya di Mesir ya, di Al-Azhar, kami belajar fikih mazhab Syafi'i. Senyum aja enggak boleh. Tapi dalam perkara kalau dulu saya buka ya, karena jarang saya buka. Saya tidak pakai mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Maliki. Baru batal dulu kalau bersentuhan suami istri jika ada syahwat. Suami mau ke masjid, peluk cium istrinya dalam kondisi berwudu. Nak ke masjid, dia ada syahwat besar, ada syahwat. Karena saya berpegang Kalau pada matanya itu. seksi cuman. Nah itu. Tiba-tiba Tapi kesel kalau saya. berpegang masalah Syafi'i boleh, nggak masalah. Nah inilah pentingnya ilmu, ya. Oke. Maka ketika berbuka puasa, ayo, ya, berdoa. Sorry, balik lagi ke tadi. Cerdas yang pertama orang beriman dalam beribadah, dalam beragama, dalam beramal. Yang kedua, cerdas orang beriman dalam bersedekah. Enggak lupa. Di mana letak cerdasnya? Orang beriman tidak sekedar sedekah. Mereka akan mencari pos-pos sedekah yang menghasilkan pahala mengalir sampai hari kiamat yang kita sebut sedekah
jariah. Jariah. Bersedekah ke fakir miskin dapat nggak pahala? Dapat. Dapat, tapi berhenti hanya di situ. Bersedekah ke yatim piatu dapat, berhenti hanya di situ. Bersedekah ke siapa lagi? Ya pokoknya ke fakir miskin lah. Apalagi bersedekah ke tukang rokok, ke fakir miskin yang merokok. Jangan duit sedekah kita dipakai merokok. Bersedekah ke fakir miskin yang swasmaya, akhirnya melalaikan mereka. Nah makanya bersedekah itu mesti cerdas. Kenapa? Carilah sedekah yang mengalirkan pahala kita sampai hari kiamat. Rasulullah menyebutkan ada 7 amal jariah. Bukan hanya sedekah ya, amal jariah ini. Kalau ini kita lakukan, insya Allah pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Ini riwayat Imam Al-Bani. Kata Rasulullah, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 amalan. Kalau ini kita lakukan, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah masuk ke dalam kubur, tetap mengalir sampai hari kiamat. Kalau bersedekah, usahakan 7 ini. 1. Man 'allama ilma. Barang siapa mengajarkan ilmu. Nah, kita kan sering kadang-kadang infak nih untuk kegiatan operasional kita. Bersedekah di situ. Atau tidak mesti di sini, dimanapun. Ya, mungkin di Al-Barokah sama Yudini atau dimanapun. Yang di situ dengan uang sedekah kita orang mendapatkan ilmu, maka itu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Carilah pesantren, carilah rumah Quran, atau cari anak-anak yatim yang berprestasi. Sedekahlah mereka, para pelajar, para mahasiswa. Dulu waktu kami di Al-Azhar, orang Mesir dari tadi ibu. Waktu itu kami tanya, kenapa tidak sedekah ke orang miskin di Mesir? Kata mereka, kalau kami sedekah ke mahasiswa Al-Azhar, ke orang penghafal Quran, uang sedekah kami, uang zakat kami, mereka pergunakan belajar agama. Mereka pergunakan menuntut ilmu. Pulang mereka ke negeri mereka menjadi alim ulama, ngajar banyak orang sampai kiamat kami dapat pahala. Cerdas kan? Cerdas. Maka jangan sebasik sedekah. Cari pos-pos yang menghasilkan ilmu. 1. Yang kedua, setelah alama ilma, yang kedua ajrun nahra. Alirkan sungai. Ya nanti, tapi kalau ini kan agak berat kan. Mengancikkan sungai. Yang masuk nomor 3, hafara bi'ra. Sedekah sumur. Apalagi masjid yang tidak di sumurnya. Dengan uang sedekah kita tadi orang bangun masjid. Bangun masjid antaranya juga bangun sumur. Dengan sumur kita orang bisa wudhu, orang bisa salat, orang bisa apa lagi? Bisa baca Quran, ngalir pahalanya. Apalagi kalau kita niatkan kayak mabak kita. Kita jangan hanya ngirim doa, mesti ngirim pahala juga ke orang tua. Ustaz, ada yang bilang katanya pahala tidak nyampe ke orang tua yang sudah meninggal. Al-Fatihah tidak nyampe. Tidak percaya suruhnya meninggal dulu. Kalau yang macam ini soal kadang ringgit bisa. Nomor 3, nomor 4. Tidak dapat dua-duanya bang. Sedekah pohon. Allah di sana lah. Cari pohon ibu. Ya atau ibu beli pohon apa yang rindang, yang buahnya banyak, tanam. Maka insya Allah jangankan manusia, hewan yang menikmati pohon tadi. Mungkin ada burung yang ambil bunganya, kumbang ambil bunganya, orang berteduh, itu mengalir pahalanya. Bahkan pohon itu sendiri bertasbih memuji Allah. Kita tidak tahu tasbihnya, walakin la ta'lamuna tasbihahu kata Allah. Sedekah pohon. Nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 5 sekarang. Warasa mushafa, sedekah Al-Quran. Ada duit, niatkan sedekah Quran. Lalu sumbangkan kemana? Ke masjid. Cari masjid yang Quran kita bukan hanya ditaruh macam ini, tapi dibaca. Lebih aman lagi ke rumah-rumah Quran, ke pesantren. Sedekah Quran, sampaikan ke pimpinannya, ke ustazahnya atau ustaznya, saya mau sedekah Quran. Tolong sampaikan kepada penghafal Quran. Dapat pahala Quran kita. Yang ke-6, bangun masjidah. Bangun masjid, sedekahkan ke masjid, apalagi masjidnya hidup kajiannya. Seperti kita ini kan masjid Bagus
itu uang sedekah kita dipergunakan untuk belajar, masya Allah, dipergunakan untuk orang sholat, itu mengalir pahalanya. Yang terakhir, bersedekahlah ke anak kita sendiri. Maksudnya sekolahkan duit anak kita tadi, duit kita itu menyekolahkan anak ke sekolah yang mengenalkan mereka kepada Allah. Itu amal jariah. Amal jariah, anak kita tuh amal orang tua ya. Saya sering mengatakan berinvestasilah pada anak. Jangan berinvestasi pada aset. Jangan berinvestasi pada emas. Jangan berinvestasi pada bangunan, pada tanah. Investasi terbaik kita orang beriman, anak. Kalau anak kita pesantrenkan, lalu mereka menghafal Quran, lalu mereka mengamalkan Al-Quran, belajar Quran, kita orang tua yang paling berbahagia. Insya Allah ya. Ustaz, saya anaknya lemsah gini, cari anak orang. Benar saya, cari anak orang, sekolahkan di pesantren. Sama saja, itu menariknya. Rasulullah tidak menyebutkan au ibnun sholih, tapi Nabi menyebutkan waladun sholih. Apa beda ibnun dengan waladun? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ibnun mesti anak kandung, tapi Nabi tidak menyebutkan ibnun. Waladun artinya bisa anak kandung, bisa anak orang lain. Ya, oke. Lanjut kita sampai mana? Yang terakhir, cerdasnya orang beriman dalam berdoa. Di mana letak cerdasnya orang beriman dalam berdoa? Mereka tidak sekadar berdoa, tapi mereka akan mencari peluang doanya diijabah lebih besar. Dengan cara pertama, mencari waktu-waktu mustajab. Di antara waktu mustajab saat berbuka. Yang kedua, mencari tempat-tempat mustajab. Kalau tempat mustajab jadi kita. Di mana ya dia? Di mana adanya? Mekah, Madinah. Bisa jadi kadang kita berdoa di waktu mustajab. Akhirnya dikabulkan Allah. Mungkin Allah pengen kita panjatkan doa kita di tempat mustajab di Mekah, Madinah. Ya, yang ketiga, orang beriman berdoa mencari orang-orang yang doanya mustajab. Karena terkadang bisa jadi doa kita dikabulkan tidak lewat lisan kita, bisa jadi lewat lisan orang lain. Maka sering-seringlah minta, Bu, tolong doakan saya ya, saya sedang sakit. Bu, tolong doakan saya ya, saya pengen berangkat haji. Sering-sering nitip doa. Ada orang-orang yang doanya mustajab. Siapa? Pertama, orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Nah, jadi kalau ada kawan kita yang berangkat haji, berangkat umroh, maka kita berdoa. Bu, nanti nitip doa ya. Nah, itu insya Allah mustajab. Ya, tapi membaca ada duitnya supaya tidak lupa kayak kita. Nitip doa, tapi tidak beri duit. Nah, takutnya jangan lupa. Siapa lagi orang yang namanya mustajab? Ahlul Quran. Orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, ibu yang one juz. Selesai ngaji, jangan tutup dengan shadaqallahul azim, berdoa. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quran tadi tolong sembuhkan penyakit saya, tolong selesaikan masalah saya, tolong kabulkan hajat saya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa menyibukkan dirinya dengan bacaan Al-Quran sehingga tidak sempat lagi dia berdoa, Allah akan kabulkan hajatnya. Ya, oke. Nomor 3. Ya, ini kita lewatkan. Waktu berbuka itu adalah waktu untuk beramal jama'i. Apa maksudnya? Itulah waktu yang besar bagi kita untuk membuktikan kesalehan kita tadi. Tidak hanya bagus hablum minan nas, tapi mesti bagus hablum minan. Tidak hanya bagus hablum minallah, tapi juga mesti bagus hablum minan nas. Maka saat ibu masak lauk, perbanyak. Punya tetangga? Ada tetangga? Muslim atau tidak? Bagi. Yang pernah berbagi sama tetangga angkat tangan. Berarti nggak mampu sampai lah. Ayo, mulai hari ini, ibu masak lauk, ibu masak kue, bagi sama tetangga. Kalau di kampung, khususnya di kampung saya dulu, itu ada budaya. Jadi tetangga ngasih lauknya. Nah, kalau misalkan kayak kami itu sering tuh, tetangga sebelah rumah kami itu sering dia ngasih lauk yang emak kami. Padahal maaf beri maaf Bu,
surga itu ada kamar-kamarnya. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kamar yang ada di surga kata Nabi, dari dalam kaca nengok keluar, dari luar bisa lihat ke dalam. Ada sahabat Nabi namanya Abu Malik Al-Asy'ari bertanya sama Nabi, "Liman dia ya Rasulullah?" "Ya Rasul, untuk siapa kamar-kamar yang ada di surga tadi?" Kata Nabi, untuk mereka yang melakukan 3 hal. Pertama, liman aqabal kalam, yang suka ngomong baik, yang suka ngomong baik, yang suka menyampaikan tutur kata yang baik. Ya. Yang kedua, wa at'amat ta'am, yang suka berbagi makanan. Mungkin ibu udah masak, ibu beli padepok. Tahu padepok? Martabak. Padepok. Itu martabak ya. Beli martabak, jangan beli seloyak, beli 2 loyak. Kasih sama tetangga. Mungkin juga lewat tukang parkir kita tengok atau ada orang miskin, kasih ke mereka. Oh, masya Allah. Sederhana ada seberapa, berarti seloyak itu kok. 20, 30 ya, paling mahal 40. Ya, kalau di Pangkal Pinang paling mahal 40, 50. Ya, rata-rata padepok itu harganya 20, 30. Enggak seberapa, tapi jangan-jangan itulah jalan kita masuk surga. Beli semangka, beli jeruk, bagi sama tetangga. Ya. Apalagi kalau itu dikasih diantar ke masjid. Orang yang makan makanan kita adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baca Quran. Oh, masya Allah, berkah rezeki kita. Kami pernah mengingatkan kita, la tusahib illa mu'mina. Jangan berteman kata Nabi kecuali bersama dengan orang beriman. Berteman dengan orang beriman apa yang nambah? Iman. Berteman dengan ahli maksiat. Berteman dengan orang yang lebih utang, Enggak suka. utang yang bertambah. Ya. Berteman dengan orang yang lebih ngomongin orang, dosa yang bertambah. Berteman dengan ahli Quran, Al-Quran yang bertambah. Nah, makanya teman dulu pernah kita bahas. Mulai dipilih mana orang yang cukup kita jadikan kenalan, mana orang yang mesti kita jadikan kawan akrab. Yang kedua kata Nabi, walayat wal Qur'an illa taqi. Jangan ada yang makan makanan kalian kecuali orang bertakwa. Kalau orang ke masjid, insya Allah dia orang bertakwa. Maka niatkan mulai hari ini, suruh suami, bang, nanti beli berbuka, kita tolong beli seporsi lagi untuk antar ke masjid, supaya dimakan oleh pengurus masjid. Oke. Yang keempat, keutamaan waktu berbuka, waktu yang paling tepat memberi nasihat. Ada 3 waktu kata Nabi yang paling dianjurkan untuk memberi nasihat, dan nasihat masuk di 3 waktu ini. Pertama, saat dalam perjalanan. Nah ini itu paling bagus bu. Ibu menasihatin suami saat dia pakai mobil. Nah nasihatilah. Ya kan nggak mau mobil, yang mungkin apa namanya pegang HP kan. Ibu peganglah HP-nya, tidak salah HP ya. Jangan pegang apa-apa. Kalau saat itu menemukan sesuatu nasihati. Insya Allah orang kalau dalam perjalanan egonya sedang turun. Yang kedua, saat sedang makan, itu waktu yang paling efektif memberi nasihat. Maka saat berbuka, usahakan jangan hanya makan minum saja. Sebelum berbuka, sampaikan sedikit nasihat. Yang tadi saya bilang, ibu sudah layak dipanggil apa? Ustazah. Karena ibu banyak ilmunya, ya. Sampaikan bila perlu. Nah, di catatan-catatan materi dibuka lagi. Mana materi satu dokter nasihat suami tentang apa? Jangan menjadi suami yang pelit. Sampaikan. Itu jalannya. Anak, nasihat nih untuk sholat. Itu orang ketika makan itu waktu yang pas untuk memberi nasihat. Inilah kenapa kalau kita di kecil dulu di kampung tidak pernah makannya waktu di ibu kalian ini. Kalau di kampung tuh makannya pasti berjamaah. Saya sampai sekarang kami kalau pulang ke Mendut kayak mak kami tidak boleh makan sendiri-sendiri. Dikejar pemakan tikar kayak mak kami ditaruh makan berjamaah anak-anak itu lagi. Dan kadang disitulah tidak kami ngasih nasihat. Ternyata ini juga yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna. Beliau jarang bertemu dengan anaknya, tapi setiap kali makan bersama dengan anak istrinya, itulah waktu beliau memberi nasihat. Maka anak-anaknya menjadi
Terakhir, kapan waktu yang paling tepat memberi nasihat baik sama anak maupun sama suami saat sedang sakit. Jadi kalau orang sedang sakit, nah itu nasihati lalu. Ibu punya suami merokok, nasihatinya jangan tengah merokok. Jangan yang nasihat itu nih, suruhnya berhenti jangan berhenti. Yang ada ibu kena kucing. Ya, menasihati suami yang merokok, nasihati saat dia sedang sakit. Kayak bapak saya. Bapak saya tuh merokok berat. Zaman dulu tuh ada rokok Niki namanya. Kami di kampung tuh ada warung saya rokok. Jadi Pak, kami sambil jaga warung, sehari itu pacak 2-3 bungkus. Dinasihatin kan mak kami tidak dengar. Yang ada masalah 100. Tamat Pak. Sampai akhirnya Mbak kami masuk rumah sakit. Sampai Mbak kami masuk rumah sakit, mak kami tahu nih hadis ini dibawalah rokok Niki itu bukan bungkus, perbal itu. Kata mak kami, bawa rumah sakit ini. Sampai Mbak kami nanya, apa yang macam ini? Biar cepat mati. Sejak itulah alhamdulillah. Iya, boleh Mbak kami tidak suami rokok. 50 nggak usah. Gara-gara punya apa? Dia punya lagi kan tadi dikasih. Dia sudah sakit. Masa yang suami sangat sudah sakit. Itu caranya, ya. Insya Allah mustajab. Waktu berbuka itu waktu yang tepat memberi nasihat, ya. Terakhir, waktu berbuka itu adalah waktu yang tepat untuk menuai pahala sunnah. Jika berbuka kita sama seperti Rasulullah, maka kita akan belajar 15 adab berbuka puasa. Pengen tak cara berbukanya sama kayak Nabi? Pengen ya? Insya Allah ya. Oke. Kita akan belajar ada 15 adab berbuka puasa seperti Rasulullah. Kita masuk yang pertama, menyegerakan berbuka. Nah ini yang pertama. Sunnah berbuka itu dipercepat. Dalam artian bukan azan langsung berbuka. Maksudnya kalau sudah azan jangan ditunda. Itu maksudnya menyegerakan berbuka. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'addalu al-fitrah. Seseorang itu kata Nabi akan senantiasa dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbukanya. Disegerakan. Dan jangan menunggu masjid kita. Mana masjid yang pertama kita dengar itulah yang jadi patokan. Ini nunggu masjid baru salah. Bisa jadi muazzinnya termasuk teror. Akhirnya ke WC dulu. Atau bahkan beberapa masjid muazzinnya yang berbuka dulu. Dia tidak peduli dengan orang nunggu azannya di rumah. Makanya jangan nunggu azan kita, azan masjid kita. Mana azan yang pertama kita dengar itulah yang jadi patokan. Kalau kami di Pangkal Pinang itu PT Timah itu ada sirine. Nah, jadi besar mendengar. Sirine ada ya? Di radio kecil. Itu patokan waktu berbuka dan waktu sahur. Itu ada. Ya mungkin kalau ibu mau punya inisiatif. Malah sih tergantung kondisi. Kalau aku sama itu minum. Tapi kalau misalnya iya, bisa juga. di sini sekarang juga ada. Terus, itulah diganti sirine itu loh. Pakai aplikasi. Kan kayak saya nih, ada aplikasi namanya. Ininya di sini kan ya kalau lampu. Kalau saya pakai ini Bu, aplikasinya namanya Salatku. Boleh nggak berbuka menggunakan aplikasi azan? Boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Dengan syarat pertama, waktu yang kita pakai itu ini dari kemana? waktu sungai. Lihat. Lihat. Kalau saya lihat. Iya. Itu waktu Papua. Papua dengan Pangkal Pinang berbeda dengan Sungai Liat berbeda. Bisa 2 jam. Ya, jadi pastikan HP-nya Papua dulu apa kita dulu? waktunya settingan waktu kita. Kalau yang aplikasi saya tadi, bahkan kecamatannya pun dia sebutkan. Kecamatan mana, misalkan kayak saya di Pangkal Pinang, Taman-Sari. Dia bisa. Jadi sinkronkan waktu aplikasinya dengan waktu kita tinggal. Insya Allah sama. Teng maghrib yang berbunyi. Nah itu boleh ya. Kalau TV boleh nggak jadi patokan azan di TV? Nggak boleh karena waktu Jakarta Beda. walaupun sama
berbuka tidak menunggu bintang muncul. Maksudnya tidak menunggu waktu isya, waktu maghrib. Ya, jangan ditunda. Dan Nabi mengatakan semua Nabi dan Rasul diperintahkan 3 hal. Yang pertama diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul diperintahkan menyegerakan berbuka. Yang kedua mentakhirkan sahur. Maka sahur jangan cepat juga, jangan pada isya atau sahur. Dianjurkan sahur itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama dari isya sampai setengah 11. Jangan di waktu ini sahur. Sepertiga kedua juga jangan. Setengah 11 sampai setengah 2. Yang dianjurkan kita sahur setengah 2 sampai azan subuh. Ya. Dan kalaupun sahur, imsak itu masih boleh makan. Masih boleh. Imsak itu artinya makan kalau cadangan. Habis sahur. Mungkin masih ada yang mau minum obat. Malah ada baca. Minum obat. Ya. Malah jam 4 deh. Batas terakhir kita sahur azan. Sholat dulu. Selagi mendengar azan Jam 4:30 baru. masih boleh. Kan masih lama. Makan dulu sedikit. Terus bagaimana kalau lagi sahur tiba-tiba azan? Gimana ya? Boleh minum. Baru setengah piring. Berhenti. Habisin atau tidak? Ya. Hah? Berhenti. Yang sisanya nggak usah dihabisin. Yang diri. Ketika azan lagi makan setengah piring, jangan lupa minum masih boleh. Ya. Minum dulu tutup daripada puasa seharian selek terus. Selak. Ya jangan puasa orang ya, minum lagi dikit sebelum teguh supaya lancar. Itu masih boleh, ya. Cuma saya menyarankan biasanya kalau seandainya khawatir dan terbangun sahur di rumah siapkan kurma, susu, madu. Kurma, susu, madu. Ini mungkin tak ibu terbangunnya 10 menit lagi menjelang azan, masak tak mungkin lagi. Manasin lauk juga tak mungkin. Nah, maka sarankan ke keluarga kita makan kurma, makan susu, makan madu. Kurma, susu, madu. Bila perlu ditambah dengan vitamin yang menyehatkan. Itu insya Allah bagus ya. Antisipasi supaya Seger banget. Oke, yang terakhir, para nabi dan rasul diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan pada syamadilina fi shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Oke. Yang kedua, adab berbuka berikutnya. Setelah menyegerakan berbuka, adab yang kedua, saat berbuka jangan langsung nonton tekwat bakso model jangan. Apalagi rendang, empat kuning, jangan. Bagaimana Nabi berbuka? Ada di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani dari Anas bin Malik. Anas bercerita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutobah. Nabi berbuka dengan kurma rutob namanya. Rutob. Apa itu rutob? Kurma yang dia baru dipetik, teksturnya masih sangat lembut sekali, yang matang, baru dipetik, kadar airnya sangat banyak sekali. Dan kurma rutob ini biasanya nggak bertahan lama. Di kita ada dan di. Kenapa mesti rutob ini? Karena kurma rutob ini lembut. Lambung kita, pencernaan kita lama seharian tidak makan, tidak minum. Kalau langsung terkena tekwar model bakso, tempat kuning pedas sulit. Khawatirnya bukan sehat. Wah, itu enak tuh. Pergi. Nah, makanya Nabi tidak langsung makan yang berat-berat. Beliau memulainya dengan kurma rutob.
dan dia memang agak keras ya, mirip-mirip dengan kurma ajwa. Oh, Keras dikeringkan. ya. Cuma dia anjurkan potong dulu. Kalau tidak ada apa yang dilakukan Nabi, fa'ilam takun umairat hasawat limain, seteguk 2 teguk air dulu. Jadi tidak ada langsung makan merah. Enggak langsung minum es teh, es jeruk hangat. Ada es jeruk hangat? Ada. Enggak Ada esnya. Es cendol, ada macam itu. Nabi memulai berbukanya dengan apa? Kurma. Berarti di rumah saat berbuka mesti ada kurma. Ada di rumah? Ada. Beli ya, Aspira. Beli bisa. Ada yang jualan kurma di sini? Kalau ada yang jualan kurma, ya bolehlah. Order. Silakan. Kemudian Ada. makan kurma ada aturannya. Apa aturannya Bu? Ganjil. Kalau tidak siko, gigit. Kalau tidak gigit, kalau tidak lima, hanya 3. Banyak gila. 3 lah. Kita bukan marah-marah. 3 Ganjil ya. 1 1, 3 3. 3. 1, 3. Kalau sudah 2 tambah siko lagi. Ya. Karena aturannya memang begitu nanti. Setiap dia makan kurma beliau ganjil. Ya. Oke. Tapi itu juga kebanyakan. Yang ketiga, jangan lupa ketika berbuka baca bismillah. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah. Kalau kalian makan apapun termasuk ketika berbuka, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau lupa? Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul. Kalau lupa di awal baca bismillah, hendaklah kita mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Makan setengah piring baru saja membaca bismillah, maka bismillahnya tidak lagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ya. Yang keempat, jangan lupa baca doa berbuka. Mana doa berbuka puasa Nabi? Ini riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, Nabi ketika berbuka puasa doanya adalah zahabal dhama'u, telah hilang haus dahaga. Nah itu ditulis artinya yang belum tahu. Zahabal dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil aqrub, telah basah tenggorokan. Wa tabatal ajru, telah Allah tetapkan pahala insyaallah. Nah ini doa berbuka. Saya kalau berbuka bersama dengan anak istri di rumah, ini yang doa saya baca. Zahabat dhama'u wa batallatil aqrub wa tabatal ajru insyaallah. Ikutin ya. Zahabat dhama'u wa batallatil aqrub wa tabatal ajru insyaallah. Nanti pengennya berbuka sekali. Ini doa yang Nabi baca. Sama kayak Nabi berlebaran. Beliau tidak pernah mengucapkan minal aidin wal faizin. Apa doa Nabi berlebaran? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu doa Nabi. Kita kan pengen Bu, ucapan, perbuatan, ibadah kita sama kayak Rasulullah. Maka silakan diamalkan doa ini. Ustaz, kami apalnya Allahumma lakasumtu. Boleh, tidak masalah. Itu juga bagus artinya. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wabika amantu, karena aku berpuasa. Ini mana yang selalu diajarkan kan? Wa ala rizqika Ini baru-baru sekarang. aftartu, dengan rezeki Mana dia selama ini? birahmatika Mana dia ya selama ini? Tidur dia. juga isinya. Jadi dua-duanya boleh. Cuma kalau sama persis kayak Nabi, ini doa Nabi. Zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Oke. Yang kelima, ada berbuka berikutnya. Jangan lupa ketika berbuka berdoa dengan hajat yang lain selain doa wajib itu. Apapun hajatnya, karena itu tadi waktu yang mustahil.
Surga seindah apapun kalau tidak ada suami nggak nyaman. Begitu juga kalau nggak ada anak cucu. Cita-cita kita orang beriman menikahnya sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati, ibu mati, suami kawin lagi. Sehidup sesurga. Pengen nggak masuk surga orang suami? Tapi kita Ada yang pengen jadi suami. Ya. Saya pernah nanya kayak gini ke bapak-bapak, Pak, cukup di dunia saja punya istri yang lebih melucu. Jangan sampai di surga, datang melucu. Ya apa? Tapi sebenarnya nggak maksudnya ibu habis melucu itu tandanya apa bu? Sebenarnya Katanya saya ibu habis melucu semua? Hobi, lihat. hobi doang. Ya project tidak asik. Yang kedua, wanita yang hobi melucu itu sehat. Betul. Yang ketiga, sayang. Kalau istri masih banyak ngomel, itu tandanya masih peduli, masih sayang. Tapi kalau istri sudah keluar kalimat, dek sampai dia bilang nah, itu tandanya udah enggak. Sampai Ibu masih sayang sama suami? Oh. Insya Allah ya. Yang keenam, ketika berbuka jangan lupa baca doa makan. Asik berbuka, lupa baca doa makan. Apa doa makan? Allahumma banyak panjang ya. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi kami fima razaqtana, rezeki yang Engkau berikan. Habis itu waqina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Karena kita khawatir takjil kita menyeret kita masuk ke dalam neraka. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita takut justru menjadi asbab kita masuk neraka. Itulah kenapa doa kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa tadi. Yang ketujuh, saat berbuka tadi dianjurkan tidak hanya membagi berbukanya buat kita dan keluarga. Usahakan bagi ke orang lain. Mengapa? Supaya pahala puasa kita double. Hari ini kita puasa, lalu kita bagi takjil ke 5 orang, maka pahala puasa kita hari ini bukan seorang, 1 ditambah 5, 6 orang. Mungkin ada di antara kita yang haid, Ustaz, kami sedang haid, baca dan dapat pahala puasa. Baca, kasih makan orang yang puasa. Ibu masak buat suami, ibu masak buat anak yang sedang puasa, ibu dapat pahala puasa walaupun ibu tengah haid. Apalagi kalau ibu tengah haid, bagi takjilnya banyak di tengah jalan atau kirim ke tetangga tadi. Oh, masya Allah, diantar ke masjid, pahala puasa ibu tetap dapat walaupun tengah haid. Berapa orang yang ibu kasih, sebegitulah jumlah pahalanya. Manfaat torosoima, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, karena lahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala orang yang dia beri tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ibu hari ini ngasih 10 makan orang yang berbuka puasa, pahala puasa kita 11 orang. Ibu lagi haid, ngasih 5 orang, walaupun haid tetap dapat pahala puasa. Cuma jangan lupa dipotong. Ya, jadi jangan beranggapan melambari orang puasa memakan puasa dikiranya ada yang dipotong. Tidak ada macam dia. Yang ke-8, adab berbuka berikutnya, kalau kita dikasih makanan, mungkin oleh tetangga kita, mungkin juga oleh orang tua kita, kawan kita, jangan lupa doakan mereka. Rasulullah bersabda, man shana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang baik sama kalian, termasuk baik ketika berbagi makanan tadi, takjil, fakafiruhu, kalau bisa balas. Ya balas. Ya tadi mereka ngasih lauk, kita kasih lauk apa? Mereka kasih kue, kita kasih kue apa? Kalau tidak bisa membalas dengan materi, kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, fad'ulah minimal doakan. Makasih ya Bu, mudah-mudahan berkah. Ya, insya Allah kalau kita doakan, apalagi di depan orangnya, besok memberi lagi.
Tapi bukan itu motivasinya. Kita menjalankan perintahnya Nabi, mendoakan siapapun yang baik sama kita. Suami baik nggak sama kita? Baik banget. Bu, Baik. doakan suami. Juga baik. Kok pada ragu nih kalau ngomong suami? Kenapa nih? Ya, orang tua baik nggak sama kita? Baik. Doakan bapak kita. Guru-guru kita baik sama kita. Mungkin juga tetangga. Adik-beradik belum tentu nolong kita kalau ada keadaan darurat. Tetangga yang pertama nolong. Baik-baiklah sama mereka. Dan yang pacar kita balas dengan materi, doakan. Hatta tahu anakku terkatumuhu, kata Nabi, sampai Allah menganggap kalian telah membalas kebaikan orang. Balas kebaikan orang, ya. Jangan membalas kebaikan dengan keburukan. Ya, yang betul membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, saya sering mengatakan ini kebaikan biasa. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan, ini kebaikan yang luar biasa. Yang tidak boleh itu membalas kebaikan orang dengan keburukan. Ya. Suami sudah baik sama ibu, ibu jahat sama suami. Duitnya ibu ambil diam-diam. Nah, itu tidak boleh. Apalagi ketika nemu duit di kantong celana, rezeki dari Allah. Tahu aja Ustaz. Bilang nggak sama suami? Bilang. Bilang, tapi tetap diambil. Jangan tetap dikasih tahu. Istri saya kalau dia nemu duit di celana saya paling sering naruh duit di celana. Dia paling senang nyuci baju. Karena dia tahu dapat. Dan merah-merah semua kalau duit ya, merah biru. Jadi dia sebelum nyuci itu selalu buka celana saya. Ada duit dia kasih tahu, tapi ujung-ujungnya dia ambil juga. Itu istri saya. Yang kedua, ada berbuka berikutnya. Kalau diundang berbuka, suatu saat ibu diundang, mungkin oleh keluarga, mungkin oleh kawan, mungkin ditraktirin. Jangan lupa bahagiakan orang yang mengundang kita. Nabi pernah diundang oleh seorang sahabat, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mengundang Nabi dan memberi Nabi khubz, roti. Nah, ngasih roti sama Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi membahagiakan orang yang mengundang beliau. Aftara indakum as-shaimun. Berbahagialah wahai Sa'ad, kata Nabi. Makanan kalian dimakan orang yang berpuasa. 10 orang yang hadir ini 10 pahala itu, kata Nabi. Dibuat bahagia yang mengundang. Wa akala ta'amakumul abrar. Yang makan makanan kamu ini orang baik semua. Itulah kenapa Nabi mengatakan walayakul ta'amaka dillatati. Jangan ada yang makan makanan kita kecuali dia orang bertakwa, supaya makanan kita berkah. Dan itu dikabar gembirakan oleh Nabi kepada orang yang mengundang beliau. Wassallat alaikumul malaika. Berbahagia wahai Sa'ad, kata Nabi, malaikat mendoakan antum yang mengundang kami. Jadi ini adab ya. Jadi kalau kita diundang oleh orang, maka doakan orang yang mengundang kita. Dan kalau kita mau didoakan oleh orang-orang baik, sering-sering undang orang baik. Ya undang di urusan yang ada di Sungai Liat. Kalau undang saya jauh juga. Tapi berniat-niat tidak apa-apa lah, datang saya. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 5 kalau saya nggak salah. Saya diundang nanti di salah satu dinas, tapi ngisi tausiah di Sungai Liat. Ada. Saya tunggu yang lain undang saya datang. Yang ke-10 ada berbuka berikutnya. Kalau minum, Nabi ada caranya. Nah, sama nggak cara minum kita dengan Nabi? Abu Hurairah bercerita dalam hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashrab fi thalathati anfas. Nabi itu minum dengan 3 terbuka. Jadi kalau ada air dalam gelas, dia langsung habis. 3 terbuka. 1, 2, 3. Glep, glep, glep. Pak. Dari kita kan. Gak ada gitu cara minum. Jadi Nabi minumnya 3 terbuka berhenti. 3 terbuka berhenti. 3 terbuka berhenti. Begitu cara minumnya. Nah, ini praktekan ya. Karena semua yang diajarkan Nabi itu pasti ada kebaikan. Yang ke-11 ada terbuka berikutnya. 3 terbuka berlebihan. Banyak orang saat berbuka balas dendam. Nah ini nggak boleh tuh, ya.
Jangan balas dendam. Kalau mana sama Bang kayak biasa. Berbukalah Dia secukupnya. diperbedakan. Kita amalkan firman Allah di Al-A'raf ayat 21 ini. Melawan setan. Ya bani Adam, Nafsunya wahai besar. kalian anak cucu Nabi Adam, kata Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian setiap kali mau ke masjid. Nah ini perintah ini sebenarnya lebih khusus kepada kami para suami yang sebanyak sholat berjamaah ke masjid. Ibu, kalau suami mau ke masjid dicek pakaiannya, berhias. Karena bisa jadi sholat tidak khusyuk karena kita menghadap Allah tidak berhias. Orang sering nanya sama saya, Ustaz, kenapa ini baju Ustaz bagus-bagus saya ke masjid? Saya ngamalkan ayat ini. Satu sisi saya mesti ngajar, mungkin baju serungal kan. Nah, saya jarang baju saya jelek, karena saya paham betul. Saya mengamalkan ayat ini. Kita mau pesta aja bagus kajian baju kan? Bagus. Kenapa menghadap Allah pakaian kita ala kadarnya? Berapa banyak ibu-ibu sholat subuh pakai baju dialah yang hidup dasar, dialah yang sebaya. Ada tak? Jangan bu, ya usahakan ketika sholat subuh jangan pakai baju itu kayak tidur, ganti bajunya. Menghadap Allah mesti sopan. Nah suami juga sama. Saya sering mengingatkan, ibu kalau suami mau ke masjid coba ibu cek bajunya. Lah disetrika belum. Kadang banyak para suami ini berangkat ke masjid jubah sarung bajunya berlipat-lipat bu, yang malah kan suami. Mau bini dan mau sebenarnya orang. Istri yang kena. Dan yang kedua, tidak hanya mengecek setrikaannya, kebersihannya, cek juga warnanya yang berbeda. Jangan atas pink bawah hijau. Yang pusing bukan yang pakai itu orang yang diomongin. Itu banyak. Saya tuh sering banget lihat para suami Masya Allah, nyambung baju. Harus kotak-kotak, bawa bulan-bulan. Dia sama juga. Ayo, bajunya motifnya harus sama. Polos semua. Kalau ada motif yang nyambung lah. Sampai ini baju. Kalau saya setiap mau kemana, saya selalu minta-minta sama istri. Nih, kalau baju motif Palestina, mana sungkok yang bagus? Nih mbak, tadi. Kalau celananya hitam lah netral. Saya selalu tanya, sarung saya banyak bu. Sarung Rabbani kalau saya pakai lebih nyaman dipakai. Menyesuaikan dengan pakaian yang jarang nggak nyambung kalau saya. Ada apa? Kemudian berikutnya, wakulu wasyrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan kata Allah. Nggak boleh. Makan minum nggak boleh berlebihan. Rumusnya bagaimana supaya tidak berlebihan? Nabi mengajarkan kita, ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi disesuaikan oleh Imam Al-Albani. Makan itu lambung dibagi 3. Lambung bukan perut. Kalau perut besar, lambung kita yang sekira. Apalagi orang kecil kayak saya, lambungnya masih kecil. Rumus makan yang benar, lambung dibagi 3. Sulusun li ta'ami sepertiga untuk makanan, sulusun li syarabi sepertiga untuk minuman, wa sulusun li nafsi sepertiga untuk bernapas. Macam ini dah rumus makan kita saling membuka. Insyaallah. Ada sedang pakai rumus ini kayak berusahalah mengamalkannya. Ya. Apa bahaya banyak makan? Luqmanul Hakim. Kenal tak? Dah, kalau kenal kamu ditanya, ini kenal. Luqmanul Hakim, orang yang namanya Allah abadikan menjadi nama sebuah surah. Ulama tafsir sepakat mengatakan beliau bukan nabi. Dan beliau ini kulitnya hitam. Dan di dalam sejarah itu bu, ada 3 orang kulit hitam masuk surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Muazzin pertama di dalam Islam. Yang kedua Luqmanul Hakim. Orang yang namanya Allah abadikan menjadi nama sebuah surah. Kulitnya hitam, bibirnya tebal. Orang Afrika. Yang ketiga Raja Najasyi. Hijrah pertama umat Islam itu tidak ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu hijrah ketiga. Hijrah pertama, kedua umat Islam itu justru ke sebuah negeri namanya Habasyah. Nama rajanya Najasyi. Orangnya kulitnya hitam. Awalnya agamanya Nasrani, tapi akhirnya beliau memeluk Islam. Gara-gara Raja Najasyi inilah
muncul sholat gaib. Datang berita kematiannya, Nabi tidak bisa datang ke negeri Habasyah, Nabi menyolatkannya dari kota Madinah. Itulah sejarah sholat gaib. Tahu sholat gaib? Sholat yang jenazahnya tidak ada. Nah, satu lagi yang kulitnya hitam, Luqmanul Hakim, yang beliau banyak memberikan wasiat di dalam Al-Quran buat anak-anaknya. Satu di antara wasiat beliau yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Nah itu, makanya nanti saat nasihat ke anak-anak saat berbuka, nah jangan kalian berbuat. Kemudian nasihati tentang sholat. Yang ketiga, nasihati tentang akhlak. Tiga yang perlu kita nasihati: akidah, ibadah, akhlak. Akidah, jangan berbuat syirik. Ibadah, sholat, puasa harus dengan ilmu, harus semangat. Percuma ikat ganteng, percuma ikat cika, percuma ikat kayu kalau tidak di sholat. Nah itu kita banyak ngomongin itu kita. Yang ketiga, akhlak. Nah, jangan sombong jadi orang ya. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Ya. Apa kata Luqman? Idzam tala'atil ma'iddah. Kalau lambung sudah penuh dengan makanan, apa bahayanya? Ada tiga. Namatil fitrah, otak buntu berpikir. Kalau perut sudah kenyang, Bu, ilmu itu sedikit masuknya. Dengar nasihat mental semua. Ini bahayanya. Dan inilah orang-orang yang banyak makan itu kalau duduk di majelis ilmu bawaannya ngantuk. Kalau tidak ngantuk main HP biasanya. Kalau yang main HP atau main HP. Yang kedua, bahaya banyak makan, fardasatil hikmah. Orang yang banyak makan kata Luqman, bahaya yang kedua, wibawanya berkurang di hadapan Allah. Sama di hadapan manusia juga berkurang. Yang paling bahaya yang nomor tiga, bahaya banyak makan. Wa qa'adatil a'da 'anil ibadah. Tubuh akan malas untuk beribadah. Maghrib perut langganan, tarawih kan malas masjid. Dia akan ngaji lah mulai berat, apalagi tahajud ada bangun lagi kalau perut kenyang. Jadi penting sekali kita memanajemen pola makan kita, jangan asal makan. Yang ke-12, jangan makan makanan berbau. Ya, apa yang berbau kalau di kita? Jengkol, ya. Nah ini makanan berbau, hindari. Kenapa? Nabi pernah mengingatkan sahabat, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man akalal basal, kalau kalian makan basal, bawang merah, wasrum, bawang putih, wal qurras, daun bawang. Nah ini dia. Ini makanan orang Arab, termasuk orang Mesir. Saya sampai sekarang masih sering makan tiga ini, mentah. Nah, sampai istri saya dulu heran, wah abang, kenapa mesti ada daun bawang? Kenapa makan saya di Mesir? Jadi di Mesir itu saya jarang makan nasi, makan makanan orang Mesir. Karena memang saya dulu sering sosialisasi dengan orang Mesir. Strategi saya supaya kuliah saya lancar, karena dosennya pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab yang biasa Al-Quran itu, bahasa Arab kampung. Nah saya banyak ya nongkrong dengan orang Mesir di warung kopi, kadang makan sama mereka, ikut-ikutan makan mereka. Jadi jarang saya makan nasi, itulah badan saya kecil. Makan roti terus, roti Arab yang apelasa, dicecel sama ish namanya, itu ish dicecel sama full. Lauknya di sampai sekarang, dan itu mulut bau. Akhirnya Nabi mengingatkan itu kepada para sahabat, kalau kalian makan tiga ini, fala yaqrabanna masjidana, jangan kalian berangkat ke masjid, kata Nabi. Mengapa? Innal malaika tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut orang yang busuk itu. Ya bau petai, mau wafat. Malaikat terganggu. Apalagi malaikat terganggu. Misalnya dia warnanya kepala gara-gara sudah busuk, jadi. Dan itu tolong ingatkan juga suami kita yang hobi makan petai. Saya termasuk hobi petai. Hobi banget saya petai, karena nafsu makan meningkat 2 kali lipat. Apalagi pantauan sambal bacin. Masya Allah. Kalau pelayan ada di lagi itu ada. Kenapa Nabi tidak
takdir. Nah, inilah yang sering saya sampaikan. Melihat dalil, jangan hanya lihat teksnya, tapi kita perlu melihat konteks. Apa tujuan Nabi? Apa maksud Nabi menyampaikan hadis ini? Jangan ke masjid mulut bau, bukan makanannya ini. Sama dulu ada hadis Nabi. Nabi melarang orang yang haid itu masuk ke masjid. Betul ada larangan itu, tapi larangan itu karena pembalut saat itu tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang boleh kata Ustaz Hadi Hidayat, wanita haid belajar di masjid boleh, dengan syarat pertama sebelum dia berangkat ke masjid dia ganti, bersihkan dulu darah haidnya, ganti pakai pembalut yang baru. Yang kedua, pembalutnya aman. Dan yang ketiga, materi kajian di masjid itu penting, boleh. Jadi nggak masalah tuh. Ya. Dulu kan pembalut, kalau ibu wanita haid zaman dulu itu ada kain taruh kapas dikebet, resiko bocornya besar. Sekarang tahu sendiri gimana pembalutnya. Ada lem, ada sayap. Tahu saya sering beli buat istri saya. Saya tahu. Aman kan? Gimana juga. Aman. Kalau melahirkan pasti dia beli. Makanya melihat dalil, jangan lihat teks. Kita perlu melihat konteks. Dulu ada larangan Nabi perempuan sholat berjamaah ke masjid, betul. Tapi kenapa Nabi melarang? Saat itu Madinah tidak aman. Yang kedua, tidak ada tempat khusus perempuan zaman Nabi di kota Madinah. Sekarang di Masjid Nabawi saja ada kan? Ada. Maka larangan itu tidak berlaku. Boleh, ya. Banyak. Satu lagi nih, ada hadis yang mengatakan kalau celana di bawah apa? Mata kaki neraka katanya. Berarti kalau saya hari ini ada apa? Biasa saya di bawah itu. Nabi tidak melihat celana aja sebenarnya, tapi apa maksud Nabi mengucapkan itu? Jangan pakai celana yang menampakkan kesombongan. Iya. Kalau banyak orang tuh cingkrang, kalau ada cingkrang ikat neraka, lalu dia sombong dengan ibunya, yang macam ini malah masuk neraka. Itu maksudnya. Ya, inilah pentingnya kita belajar seperti ini supaya tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang membicarakan orang. Yang ke-13 ada berbuka berikutnya, tidak mubazir makanan. Mubazir teman siapa? Setan. Sudah tahu kita Al-Isra 26-27, innal mubadziri wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian mubazir. Innal mubadzirin kanu ikhwanasy syayatin. Karena mubazir itu teman setan. Kalaupun ada makanan yang tidak habis, usahakan berikan ke binatang, ke hewan ya. Inilah kenapa orang-orang kampung itu biasanya selalu ada ayam di belakang rumahnya. Karena kalau ada habis, ya hewan. Jadi tidak dimulanya apa? Ayamnya nakal. Nah kalau kita nggak habis ya kita nggak punya ayam. Usahakan ketika beli secukupnya saja. Nafsu makan itu muncul sebelum berbuka. Saatlah berbuka, hilang nafsu makan itu. Jadi beli secukupnya saja. Yang ke-14, jangan lupa makan tangan kanan. Karena yang makan tangan kiri itu kata Nabi setan. Fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrab bishimali. Yang makan tangan kiri, yang minum tangan kiri itu setan. Yang terakhir ada berbuka, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah, barang siapa makan makanan lalu dia memuji Allah atau membaca doa yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, insyaallah kata Nabi diampunkan dosanya yang telah lalu. Di riwayat yang lain, innallaha la yarda, Allah akan ridho kepada seorang hamba anil abdi ya'kulul akala, yang memakan makanan, fayuhammidahu, lalu dia memuji Allah alaiha terhadap makanan, wa yashrabu syurba, lalu dia minum minuman, lalu memuji Allah terkait dengan minuman tadi. Allah ridho dengan orang yang seperti itu. Jazakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup ini materi tambahan saja. Keutamaan berbagi takjil. Kenapa tadi saya menekankan ibu beli makanan
bagi sama yang lain, beri lebih. Ibu masak lauk, masak makanan, masak kue, bagi sama tetangga. Karena orang yang berbagi makanan, berbagi takjil khususnya, pertama tanda orang beriman. Orang beriman itu dia nggak mau makan enak sendirian. Dia akan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi tetangganya, saudaranya miskin. Adik-beradik kita pun mungkin derajat ekonominya di bawah kita. Sering-seringlah kasih makanan ke mereka. Mungkin mereka gajinya saja gak jelas, anaknya jarang makan enak, antar ke keponakan kita, mak bak kita, mertua kita. Jangan apa hidup melarang. Cukup kita yang hidup susah. Jangan sampai mertua kita, karena mereka sudah susah hidup kita. Jangan lagi kita yang memisahkan mereka. Tanda orang beriman. Yang kedua, orang yang berbagi takjil itu mendapatkan pahala yang berlimpah lebih. Khususnya pahala puasanya kalau dia puasa. Kalau dia nggak puasa, dia tetap dapat pahala puasa. Jadi nggak ada rugi berbagi takjil. Ya, yang ketiga, wasilah masuk surga. Orang yang suka berbagi takjil, insya Allah mudah jalannya masuk surga. Yang keempat, tidak hanya masuk surga, orang yang suka berbagi makanan termasuk bagi takjil tadi dapat kamar khusus nanti di surga. Yang kelima, amal terbaik di hadapan Allah itu adalah berbagi makanan. Itu saya tunjukkan. Afdhalul a'mal, amal terbaik di sisi Allah, antudkhila akhi ala akhika al-mu'min surura. Amal terbaik itu bukan one day one juice. Amal terbaik itu bukan tahajud tiap malam, tapi ketika kita membuat saudara kita bahagia, itu amal terbaik. Bagaimana caranya? Autab dia anhudaina, bisa kita kasih dia makanan, bisa kita lunasi hutangnya, atau kasih dia roti. Itu sederhana, tapi amal terbaik di hadapan Allah. Bagi roti, kalau kawan kita punya hutang tidak bayar-bayar, udahlah, ikhlaskan aja lah. Bisa kan? Bisa, kalau hutangnya di bawah 10.000. Kalau hutangnya di atas 1 juta, istigharah dulu kita. Tapi benar, kalau kita udahlah ibu udah usah bayar, saya nggak merasa saya sedekah, bayar ke doa. Nah itu masya Allah, amal yang bahagia, amal yang utama dari Allah, membuat saudara kita bahagia, yang menghibur saudara kita yang pernah berduka, mungkin juga mencari pekerjaan, mungkin juga mencari jodoh dan seterusnya. Masya Allah, anak yang membahagiakan orang tua surga rasanya. Ya, sering-seringlah bahagiain orang tua. Yang keenam, berbagi takjil itu tanda manusia terbaik karena dia manusia bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di antara kita yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada yang bermanfaat dengan harta, bermanfaatlah dengan harta kita. Bermanfaat dengan ilmu kita. Mungkin makanan yang kita punya, saya nggak punya kekayaan, saya nggak punya ilmu, tapi saya punya makanan, saya hobi masak, bermanfaatlah dengan makanan. Bisa. Yang ketujuh, orang yang berbagi takjil dosanya diampunkan. As-sadaqah lil khati'ah kama tuqilul ma'an. Sedekah yang kita berikan kepada siapapun, baik itu makanan atau uang, akan menghapus dosa-dosa kita dan memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana api memadamkan api, air memadamkan api. Dan yang terakhir, orang yang suka berbagi takjil itu mencontoh Rasulullah. Rasulullah di Ramadan itu sangat suka berbagi. Dengan kita suka berbagi takjil, itu tandanya kita sedang mengamalkan sunnah. Nah, jazakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kalau ada yang mau bertanya, ayo, boleh tentang materi, boleh di luar materi. Ada? Cukup ya. Kalau tidak ada, pekan depan saya punya 2 pilihan sebenarnya materinya, cuma nanti saya pertimbangkan. Materi pertama yang kemungkinan akan kita bahas minggu ada tentang fikih sholat tarawih dan sholat witir. Kita kupas tuntas nanti terkait witir dan tarawih. Materi yang kedua nanti kita bahas fikih puasa. Fikih puasa itu bisa apa rukun syarat puasa. Masalah niat, apakah niat puasa mesti setiap malam
Aduh.